biasa aja. Cuman betul. Yang tadi gue bilang sama Oktel, main Clash Squad ini juga berpengaruh kalau untuk ngelatih strategi. Iya bener, setup ketika mau melakukan engage atau apapun itu ya. Betul banget. Wah ini Mary Olivia nih tadi yang pada saat ronde terakhir di match pertama itu melakukan sesuatu yang sangat baik sekali. Iya. Wah lihat dah sudah mulai terlihat dari seorang S-Mobile dari Mythical Vietnam. Kalau menurut lo gimana nih untuk posisi seperti ini bakal ada pasif banget, tapi harusnya didapatkan keuntungan lebih ini kalau di posisi seperti ini yang dari arah bawah sih menurut gua. Karena bisa ada planking yang dilakukan juga, tapi ketika mau melakukan planking itu ada kepala yang harus dijaga dan lo lihat langsung pasti ada yang ngedecoy terlebih dahulu. Kepala yang harus dijaga ya? Iya. Siap. Karena nggak boleh sembarangan ngeluarin kepala gitu. Oh iya. Takutnya keciduk. Iya, kalau udah terciduk langsung headshot, terkena knockdown, nggak bisa di revive, bisa langsung di end. Betul banget. Ini gue rasa dari kubu Vietnam juga udah tahu, udah pasti tahu mereka dari mana. Cuma mereka lagi nyari jalan nih. Jalan kemana tuh? Buat masuk Kak. Ngeras begitu maksud gue Dogo. Jalan apa? Jalan menuju kemenangan. Iya, jalan menuju kemenangan. Gue juga mau kalau jalan menuju kemenangan gitu. Oke, ini masih mencoba ada setup seperti ini yang bakal dilakuin, namun dari seorang frontal bisa mungkin ya berjalan dari arah. Kalau menurut lo nih, kalau gue bilang kan tadi dari arah lower ground yang lebih diuntungkan. Kalau menurut lo dari arah mana? Kalau menurut gue lebih ke arah yang high ground. Dari gitu. kubu Indonesia lebih diuntungkan. Karena kalau mereka mau masuk ke naik ke atas, mereka pasti open field. Dan di saat mereka open field itu pihak Indonesia leluasa damage ke arah Vietnam. Kalau menurut gua, kalau misalkan dari arah lower ground ini bakal ada pembagi position 2 dengan 2. Ini jalan satu-satunya kan menaiki cuma dengan tangga ya. Dari tangga tersebut itu apabila dari coverin yang jauh bisa mengcover dan yang dua ingin merush dari arah Mythical Vietnam bisa naik, itu bisa menghasilkan knockdown atau 3 tembakan atau 4 tembakan sekaligus ke arah satu player dari tim Indonesia naik ya. Tapi ini kita nggak tahu, ada sebentar lagi zona yang sudah mengecil membuat pergerakan dan tengahnya kalau misalkan di bawah ini nggak baik. Wah, Dark sudah didapatkan oleh Wawan NKS satu knockdown, dan ini yang gue bilang langsung bisa headshot itu saja, tapi ada counter attack, ada cover apa yang baik sekali dari seorang Leda dan akhirnya dari Mythical Vietnam harus terkalahkan di ronde pertama. Tapi betul juga menurut berarti yang lebih baik sebenarnya posisinya dari high ground ya. Iya betul banget, karena untuk masuk ke yang tadi gue bilang, untuk masuk ke atas itu dia pasti open field. Gitu loh, nggak ada obstacle lagi, dia mau nggak mau harus lewat sana. Kalau menurut gue agak sedikit terlalu lama sih tadi dia setupnya terlebih dahulu. Mereka nggak mau langsung engage naik begitu saja gitu. Dan poinnya adalah dimana kalau early round itu minimal harus ada yang beli satu glue wall sih. Tadi itu baik banget poin dari ada tim Malaysia yang di ronde pertama itu langsung membeli glue wall, tapi nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu harusnya tadi kalau dalam posisi Vietnam kayak tadi itu bisa langsung dibeli saja satu dan mereka mencoba untuk naik ke atas gitu. Buat obstacle juga ya. Obstacle betul sekali. Jadi tadi nggak bisa dimanfaatkan. Dan memang ronde satu itu kan tim-tim juga masih pegangnya pistol gitu, dan glue wall sendiri pasti lama banget kalau pakai pistol. Pasti bakal bertahan lama untuk early game. Iya. Ini wah masih sama. Kalau menurut gua perbedaan yang terjadi itu sangat signifikan dari ronde pertama sampai sekarang gitu. Kalau di match pertama kita hari ini pada saat tadi Indonesian Eagle ngelawan Thailand Elephant itu ada kebarbaran yang terjadi. Betul banget. Beda banget. Ngeliat musuh langsung langsung barbar. Bener banget. Tapi kalau di match sekarang ini kayak kelihatannya ini udah ada setup seperti ini yang bikin agak sedikit lebih pasif ya. Iya, lebih menjaga position masing-masing. Lebih mereka ini sepertinya udah tahu mana tugas mereka, mana apa tugas gua apa. Jadi mereka seolah-olah udah terstruktur gitu. Iya, bener banget. Ada flow yang sudah dibuat juga dan masih mencoba untuk melakukan scoutingnya dari masing-masing pemain. Dari kalau menurut gua ada tergantung timnya juga sih. Ada meta mungkin yang digunakan memang oke, kita bertahan aja gitu, dan dari dua tim ini nampaknya hanya melakukan pertahanan saja ya tanpa ngapa-ngapain gitu. Tapi ketika misalkan ya ada yang bertemu dengan
tim-tim yang melakukan agresif strategi gitu, itu Iya. sangat seru banget sih harusnya. Pasti banget, seru banget itu karena kan ini mode satu squad lawan satu squad, ngeras udah pasti jarak deket banget. Ya bener banget. Dan wah, kembali lagi hanya menunggu zona berjalan. Kalau nggak ada glue wall dari masing-masing tim cukup berbahaya juga, tapi it's okay. Kita masih mau lihat dulu dengan adanya zona yang mengecil, apa yang bisa dilakukan oleh player-player tersebut. Karena asal lu tahu ini zona di mode squad ini, class squad ini zonanya sakit banget. Iya, ini udah zona terakhir Iya, pada saat zona survival dan mungkin sakit ya. banget. Lu ada di luar zona 1 detik, 2 detik itu damage lu berasa banget. Iya, betul banget. Wah, ini udah ada perpindahan, ada tackle yang juga didapatkan frontal dari arah sebelah kiri. Wah, Ledda sih enak banget di sini. Dan Wawan ternyata yang harus terkena blast terlebih dahulu, kayak yang lu bilang ya, zonanya sudah Nice. sangat sakit sekali. Ya. Dan dari seorang Ledda bisa menahan gempuran yang dilakukan oleh tim Mythical Vietnam. Gimana tuh? Ini udah 2 kali nih terlalu pasif gamenya, dan hanya Iya. zona yang menentukan posisi siapa yang pemenangnya. memenangnya. Betul. Betul, Tapi Bang. memang itu sebenarnya ada tembakan juga yang Iya. dilakukan ketika zona mengecil. Tapi ya kembali lagi, karena ada bantuan zona juga, itu membuat mungkin ada keberuntungan dimiliki oleh tim Indonesia. Tambah juga tadi global yang mempersulit agar Vietnam masuk ke arah zona sebetulnya. Oh iya, benar. Global yang dipasang Ditutup dari ya? tim Indonesia. Benar. Jadi nggak ada akses untuk Indonesia untuk tim Vietnam selain mereka ngelawan ke arah zona. Oh iya, betul banget itu. Wah, ini masih mencoba untuk melakukan pick off P90. Gua sih sebenarnya kalau P90 ini bagus ya untuk di mode seperti ini. Tapi tergantung sih memang player SMG atau player shotgun. Tapi shotgun kayaknya nggak ada yang jarang banget pakai. Gue juga bingung kenapa. Mungkin karena P90 juga harganya murah gitu, jadi bisa Iya. dipakai atau enggak. Sebenarnya harga P90 sama SG itu sama aja, cuman lebih ke kegunaannya. Oh gitu. Kalau di mode squad class ini. Oh ya, mungkin gue bisa nangkap kayak P90 kita pakai di sini, ini nggak usah ada reload gitu ketika udah satu ke knockdown. Kita kan masih langsung ketemu dengan tim lainnya gitu. Iya, Jadi bisa betul. langsung nembak lagi juga. Itu kegunaan yang pertama. Yang tadi gue bilang sama Okti juga, gue bahas P90 di mana P90 itu jaraknya menengah, jarak pendek pun bisa. Iya, gitu. Jadi betul. dia fleksibel, bisa jarak jauh dan bisa jarak dekat. Oh, Dimana iya, bener, kalau bener. misalnya musuhnya menengah kan kita pakai SG damage agak kurang banget. Tapi kalau misalnya pakai 90 lebih stabil damage-nya. Oh iya. Kayak gitu. Tapi ini dari Mythical Vietnam sendiri semuanya menggunakan P90. Bener banget. Tapi dari frontal sendiri menggunakan shotgun. Kalau menurut gue untuk tipe-tipe yang seperti frontal yang memang sering menggunakan shotgun, ini sebenarnya diuntungkan sih untuk permainan class squad sendiri ya. Iya. Apabila ada cover yang cukup baik juga dan ya, bertemu hanya 1 lawan 1 gitu. Itu udah pasti harusnya dimenangin sama shotgun sih. Nah, gua rasa di sini seharusnya frontal yang dibilang king of jumpsuit, dia bisa mempertontonkan gimana skill dia di class squad ini. Pastinya kita bakal nungguin aksi-aksi yang dari frontal, dan tadi dari seorang Wawan MKS melakukan sesuatu yang cukup baik, dan frontal sudah harus mengeluarkan gluala karena ada tembakan dari arah lain ketika dia sedang berduel dengan salah satu player dari tim Mythical Vietnam. Ledda harus reload terlebih dahulu. Medical kit kah dipakai karena sangat karat sekali. Oh, sudah aman, terkena knockdown. down, dan ini dia dari frontal, sangat on point sekali. Apa yang gue bilang, kalau misalkan memang sebenarnya dimenangin sama yang pakai shotgun sih kalau untuk jarak deket ya. Betul. Ini udah di atas kertas gitu. Kalau misalkan tergantung juga sih memang Player ada SMG sesuatu, atau ya. player shotgun begitu. Tapi dari shotgun untuk di class squad harusnya lebih diuntungkan. Boleh Betul, Pak. ada yang pakai SMG, tapi mungkin kayak 1 atau 2 orang aja, Lebih sisanya ke shotgun. sebagai player support gitu ya. Tapi emang yang gue tangkap juga untuk di tim-tim luar gitu, memang itu kebanyakan lebih banyak yang sering pakai MP40. MP40. Kenapa tuh? Karena mungkin metanya seperti itu di luar, tapi untuk di Indonesia itu lebih banyak yang pakai shotgun, dan kayak di luar juga gitu jarang banget yang bisa ngelakuin jump shoot seperti yang frontal lakuin gitu. Bener banget. Karena kalau yang tadi gue bilang, Indonesia itu lebih ke barbar coy. Iya bener, emang terlahir barbar juga mungkin. Jadi Beranak lahir udah langsung ngeras iya. itu kan. Bisa jadi juga. Jadi apa-apa pakainya barbar, langsung tempel-tempelan shotgun gitu ya. Iya, mereka pengen mainnya depan-depanan gitu, depan-depanan. Makanya ada istilah kalau misalkan camper itu, wah, istilah masyarakat netizen Free Fire itu seolah-olah Mencemooh bagaimana. ya. Padahal mah yang gue tangkep sebetulnya namanya games survival gitu kan. Camper itu hitungannya sebagian dari Strategi strategi juga begitu. Ya emang bener sih, ada strategi juga untuk
game-game seperti ini ya gitu. Apapun yang mereka tim-tim lakuin harusnya kita apresiasi. Nah ini ngapain gitu. tuh? Bertiga numpuk. Ini kalau kata gue mungkin ada satu cek dulu gitu kali ya. Oh my god, frontal. Mendapatkan headshot. Nice. Ini cukup baik sekali sih dari seorang Langsung Frontal. kepala 231 damage tadi Bobo. Wah iya bener banget, Gao Chongan namun dari Lepda sudah harus dieliminasi. Frontal sudah terdeteksi di sana. Ini Dark, dari Gao Chongan tadi. Hati-hati frontal. Frontal sudah langsung dilakukan juga menggunakan namun agak sedikit miss shotgun karena ada dua orang yang merush. Nampaknya ronde ini diberikan untuk Mythical Vietnam sih. It's Karena nggak okay. mau menang mudah mungkin Indonesia. Mungkin bisa jadi memang kayak oke kita pengen coba strategi lain gitu. Karena kalau ronde ini Indonesia menang udah kelar. Udah kelar ya, udah kelar. Pertandingan. Oh dia ya kayaknya biar lama aja gitu mainnya. Asik. Tapi Boleh jangan salah juga. masih ada Mary Olivia. Iya, Mary Olivia tadi dibilang God of the Man. Bisa jadi juga. Wah sayang sekali dari Oh, Mary kepala sudah harus terkena down. Hanya ada Dark dan Dark sudah harus terkena down juga. Tersisa satu lagi. Ternyata duel antara serta Wawan namun berhasil dimenangkan oleh HCTV. Asik. Sayang sekali. Memang tadi dari Wawan visionnya agak sedikit sulit ya. Agak Mereka sedikit dia dari atas nggak terlalu ngelihat gitu. Iya. Apalagi shotgun Ditambah gitu. shotgun lawan lawan P90 jarak segitu lebih diuntungkan P90 tuh. Betul. Jadi it's okay, kita hanya butuh 1 poin tambahan lagi nih Iya, betul banget. untuk memenangkan ronde ini. Masih ada 3 match lagi. Dengan ini artinya masih ada 3 match lagi. Lagi-lagi di Mars tuh, Bo. Oh ini kayaknya mapnya ini nih bisa jadi untuk Di map Mars Mary lagi. Olivia nih. Mary Olivia bisa bawa Indonesia masuk ke fase berikutnya? Bisa dong. Iya. Tentunya optimis aja dulu gitu. Untuk eksekusinya mereka yang lakuin. Yang penting kita doakan yang terbaik tentunya. Bener banget buat netizen dan aura fans nih ya kan? Iya apalagi gitu. Ah, Wah, Lepda. Nice. Dan itu dia dari Indonesia melakukan Nice. cukup baik dan ya, dua orang sekaligus langsung menembak area yang sama walaupun sudah ada 2 gol yang cukup baik juga. Tapi dari seorang Lepda masih terlihat. Wah ini langsung ya. Nah ini gue Auto sebenarnya menang. lebih suka kayak gini sih untuk player Indonesia ya. Betul banget. Jadi Indonesia itu nggak ada langsung 7 poin aja dong, kok. Bener. 7 poin aja. Nggak usah. Musuh depan udah hajar. Bener. Nggak ada kata tar dulu, udah langsung. Karena kita juga tahu